Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ratna Sari, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321217002. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD IT Gamel Akhlak kelas 3 dengan materi puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, Bunda pengen cek seragam dulu nih. Siapa yang seragamnya masih acak-acakan? Dikancingin semuanya. Oke, sudah rapi ya. Oke. Sekarang sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Kepada ketua kelas, silakan pimpin baca doa. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, Matanya dipejamkan, hatinya khusyuk. doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita absensi. Masuk semua hari ini? Masuk. Oke, Bunda absen ya. Sabas. Hadir. Arumi. Hadirah. Haunan. Hadir. Elmoka. Hadir. Arya. Anak-anak. Sekarang sebelum kita mulai masuk ke materi, kita ice breaking. Ya, kalian pernah dengar watermelon, ice breaking watermelon? Ya, oke. Kalau gitu, kalian semuanya berdiri. Coba, ya berdiri yuk. Gerakannya ikutin Bunda ya, dan suaranya kalau yang hafal boleh kencengin, oke? Ya, liatin Bunda. Ya 1, 2, 3. Watermelon, watermelon. Papaya, papaya. Banana, 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 banana. Orange juice, orange juice. Kecintaan kita kepada tanah air. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Semuanya ikut bernyanyi ya. Tangannya di dada semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah negeriku. Teman-teman, sekarang sebelum mulai masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi nanti ketika selama belajar kalian tidak ada yang keluar kelas. Ya, tidak ada yang izin keluar.
Kemudian, selama belajar berlangsung, kalian tidak boleh berisik. Ketika lagi nanti bekerja kelompok, berdiskusi, semuanya bekerja sama berdiskusi. Tidak ada yang bermain sendiri, semuanya harus bekerja. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Puasa, pengertian puasa. Bagus Arumi. Ya, jadi minggu lalu, pekan lalu kita belajar tentang pengertian puasa. Coba siapa yang masih ingat pengertian puasa itu apa? Saya Oke, iya Sabrina, silakan. puasa secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara syariat puasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, tepuk tangan dong buat Sabrina. Oke, ada yang mau menambahkan apalagi yang berkaitan dengan puasa? Oke, Baim. Dasar puasa itu ada yang sunnah, ada pula yang wajib. Puasa Ramadan termasuk puasa yang wajib. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Tepuk tangan buat Baim. Oke ya, baik. Jadi teman-teman, minggu lalu itu kita membahas tentang arti puasa dan dasar puasa. Nah, arti puasa itu adalah menahan ya. Sedangkan menurut syariat adalah menahan lapar dan haus mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Nah, kemudian dasarnya ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi ya. Semuanya sebelum kita masuk ke materi, kita kenali dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Ya, jadi pertama, tujuan kita adalah menuliskan pengalaman pelaksanaan puasa Ramadan dalam keluarga kedua, yaitu mengemukakan C2, ketentuan dan hikmah puasa. Jadi kalian paham hikmah puasa itu apa? Gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat menanamkan sikap sabar dan kemampuan mengendalikan diri. Sekarang, gitu ya. Bunda minta kalian perhatikan ke depan, nanti kita akan menonton video tentang puasa. Ya, jadi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan kita juga akan melaksanakan ibadah puasa. Sekarang coba, apa itu arti puasa? Puasa itu menahan lapar dan haus, serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, benar sekali. Tetapi bukan hanya menahan lapar saja. Dengan puasa, kita juga belajar untuk menahan marah, berlatih untuk bersabar. Dan dengan puasa juga, kita sudah menjalankan rukun Islam yang ketiga. Dan yang terpenting, puasa itu dapat mengajarkan kita banyak hal, seperti mempererat silaturahmi sesama saudara. Contohnya dengan adanya berbuka dan sholat tarawih berjamaah. Dan juga dapat mengajarkan untuk saling berbagi. Contoh kegiatannya adalah membagikan menu berbuka puasa bersama.
Nah, itu tadi arti puasa yang sebenarnya. Semoga ibadah puasa kali ini diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang mau gini, apa arti puasa tadi? Oke, sabar. Apa arti puasa? Puasa adalah menahan makan, minum, dan emosi. Emosi. Tepuk tangan buat sabar. Nah, kemudian ini yang tadi kita ulas kembali ya. Jenis-jenis puasa ada apa aja ya? Nah, di sini ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa nazar. Apa sih puasa wajib itu? Puasa wajib di sini ada beberapa. Yang pertama itu puasa Ramadan. Siapa yang tahu puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan itu yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, kalau yang sudah balik, yang sudah haid itu tidak bisa puasa penuh. Tapi yang sudah balik ini nanti wanita yang sudah balik akan diwajibkan mengkodoknya di sini, kodok. Ya, kodok itu bagi wanita yang sudah haid atau wanita yang nifas, wajib mengkodok di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Misal, Arumi sudah balik, sudah haid, maka dia wajib mengkodok puasa Ramadannya. Haidnya berapa hari? Misalnya cuma 2 hari haidnya. Ya, misalnya, atau 7 hari 1 minggu umumnya. Haid itu umumnya 7 hari, ya. Berarti nanti di luar bulan Ramadan, Arumi wajib membayar selama 7 hari gitu. Ya, itu wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Yaitu denda atau tebusan dalam kasus tertentu. Misalnya dia melakukan kesalahan ketika bulan Ramadan. Itu ya, misal suami istri berhubungan di siang hari, berarti dia mendapat kafarat atau denda, harus membayar denda tebusan. Seperti itu, puasa ya. Kemudian yang berikutnya jenis puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa yang jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, kalau dikerjakan mendapat pahala. Contohnya di sini ada puasa Senin Kamis. Terus puasa Ayyamul Bid yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 tiap bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi, ya. Dan berikut ada puasa Syawal, ada puasa Daud. Puasa Syawal itu dilaksanakan setelah Idul Fitri. Ya, kalau puasa Daud itu puasa dilaksanakan secara selang-seling. Hari Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa gitu. Jadi selang-seling ya. Nah, berikutnya jenis puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan karena janji. Misal Rawi lagi bulan Ramadan, lagi sakit. Sakitnya misalnya susah buat sembuh. Nah, kemudian Rawi itu berjanji, ya Allah, jika saya diberi kesembuhan, besok saya akan puasa selama 1 minggu full, gitu. Nah, pas gitu tiba-tiba Rawi sembuh. Alhamdulillah, berarti setelah sembuh, Rawi wajib membayar puasa nazar, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, hukum puasa, ya seperti yang tadi, puasa itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Puasa wajib bagi orang yang memenuhi syarat atau disebut dengan mukallaf. Ini mukallaf ini adalah orang yang sudah wajib melaksanakan puasa gitu ya, sudah memenuhi syarat. Bisa udah balik kayak tadi. Misal Arumi udah umurnya 12 tahun, berarti Arumi sudah wajib, sudah bisa menjalankan kewajiban, udah balik, udah haid misalnya. Sudah wajib menjalankan syariat agama, berarti Arumi disebut mukallaf. Gitu ya. Nah, di sini contohnya apa? Ada seorang muslim sudah balik atau dewasa gitu ya. Balik itu sudah memasuki usia dewasa, dari kanak-kanak ke dewasa. Setelah ini Bunda akan membagikan LKPD. Ya, Bunda minta nanti kalian
bekerja sama dengan teman kelompoknya. Oke, jadi di sini teman-teman perhatikan, di sini ada masalah yang berkaitan dengan puasa. Ya, masalah yang berkaitan dengan puasa. Kalian dibaca masalahnya apa? Setiap kelompok berbeda masalahnya, ya. Kemudian nanti kalian berikan jelaskan di sini masalahnya apa, cara menyelesaikan solusinya apa yang akan kalian lakukan, kemudian hikmahnya apa. Gitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD? Tidak, oke. Baik. Nanti Bunda minta 2 orang perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian di depan sini, ya, di depan kelas. Oke? Silakan mulai dari sekarang. Kerjakan coba. Ini kerja sama sini ya. Ini masalahnya apa? Coba dibaca dulu masalahnya apa. Ini masalahnya tentang berbagi. Kalian punya kue enak saat berbuka, di depan rumah ada pengemis. Nah, apa yang harus dilakukan? Berbagi. Oke, cara-caranya identifikasi masalahnya coba. Dicek dulu ya. Bacanya bersama-sama, maksudnya biar semuanya teman-temannya bisa memberikan ide jawaban ya. Coba Sena, Elmoka, kamu kejauhan nggak? Cobain nanti langsung sudah aja mulai tulis ininya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kita dengarkan. Yuk, boleh maju. Siapa yang akan membacakan presentasi? Oke, silakan Ojil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odil. Saya akan membacakan Hasil diskusi kami. hasil diskusi dari kelompok 2. Masalahnya dulu dibacakan. Masalah, kalian punya kue enak saat berbuka. Di depan rumahmu ada pengemis. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya punya kue Kelompok yang enak lain dengarkan ya. untuk berbuka dan melihat pengemis di depan rumah, saya akan membagi sebagian kue itu kepadanya. Saya ingin berbagi agar orang lain senang. Setelah itu saya bersyukur karena masih punya makanan untuk berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok 2 di sini ada masalah, yaitu masalahnya kalian punya kue enak saat berbuka. Di depan rumahmu ada pengemis. Apa yang dilakukan kelompok 2? Nah, jawaban dari kelompok 2 tadi katanya apa nih? Kalau saya punya kue enak untuk berbuka dan melihat pengemis di depan rumah, saya akan membagi sebagian kue itu. Nah, jadi kelompok 2 memiliki keputusan kalau mereka akan membagikan kuenya. Seperti itu ya. Terus hikmahnya apa? Setelah itu saya bersyukur karena masih punya makanan untuk berbuka. Nah, jadi kelompok 2 hikmahnya tetap merasa bersyukur karena masih punya kue lain untuk berbuka. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumi dari kelompok 1. Saat saya lelah karena berpuasa, saya akan beristirahat sebentar, lalu membaca doa agar diberi kekuatan. Saya juga berusaha sabar dan tidak marah, karena puasa melatih saya untuk menahan diri. Oke. Hikmahnya, lelah saat puasa itu wajar, tapi harus tetap sabar dan semangat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi, keputusan dari kelompok 1 adalah apa nih? Saat saya lelah karena berpuasa,
Saya akan beristirahat sebentar lalu membaca doa agar diberi kekuatan. Oke, berarti beristirahat dan oke, jadi kelompok 1 itu masalahnya adalah saat lelah berpuasa, apa yang akan dilakukan? Nah, keputusan dari kelompok 1 adalah tetap berpuasa namun istirahat. Kemudian apalagi nih hikmahnya? Lelah saat berpuasa itu wajar, tapi harus tetap sabar dan semangat. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Tinggal kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya, yang kencang suaranya. permasalahannya adik memakan permen saat kalian sedang berpuasa. Apa yang kalian akan lakukan? Kalau adik saya memakan permen saat saya berpuasa, saya tidak akan marah. Saya akan menasihati adik dengan lembut supaya tidak makan di depan orang yang sedang berpuasa. Saya ingin tetap sabar agar pahala puasa saya tidak berkurang. Baik, jadi dari kelompok 3 mendapat masalah adiknya makan permen saat kakaknya sedang berpuasa. Nah, keputusannya adalah kelompok 3 akan menasihati adiknya agar tidak makan permen ketika orang lain sedang berpuasa. Dan hikmahnya di sini apa? Saya ingin tetap sabar agar pahala puasa saya tidak berkurang. Ya, jadi hikmahnya adalah tetap sabar agar pahalanya tidak berkurang. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Tadi kita sudah mendengarkan setiap kelompok maju ke depan untuk presentasi. Jadi kita merefleksi ya. Jadi hari ini kita mempelajari apa saja? Arti puasa. Kemudian Dalil puasa. dalil puasa. Terus Jenis puasa. ya, terus kelompok 3. Hukum puasa. Terus apa lagi? Jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa. Kemudian Syarat-syarat puasa. syarat-syarat puasa. Kemudian Rukun puasa. rukun puasa. Kemudian Sunnah puasa. iya, lalu Yang membatalkan puasa. yang membatalkan puasa. Kemudian Hikmah puasa. hikmah puasa. Nah, Bunda akan kasih kesimpulan. Jadi kita hari ini sudah membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa. Bunda harap nanti setelah kalian belajar tentang ketentuan puasa yang tadi sudah kita bahas, nanti kalian akan mengerti apa itu arti puasa, rukun puasa, sunnah puasa, serta hikmahnya. Dan nanti ketika di tengah masyarakat atau di kehidupan sehari-hari, kalian dapat menunaikan puasa dengan baik, sesuai dengan ketentuannya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan main game sebagai penguatan, penambahan. Apa sih, kalian paham gak sih sama yang kita pelajarin tadi ya? Menyegerakan berbuka puasa adalah Segera berbuka puasa tadi wajib atau sunnah? Ayo. Yeay. Oke, kelompok 3, siapa yang mau maju? Ayo Rawi. Klik selanjutnya. Pertanyaannya dibaca. membaca niat puasa hukumnya. Niat puasa tadi rukun atau sunnah? Coba kelompok 3 dibantu. Ya. Oke. Kelompok 1 siapa lagi yang mau baca? Ayo, boleh Haunan.
Oke. Ditaruh di sini. Klik selanjutnya. Oh, jatuh. Lanjut. Ya. Baca soalnya. Sholat di malam hari pada bulan Ramadan disebut tarawih. Oke, kelompok 2. Siapa lagi yang mau maju? Oke, Sena. Klik selanjutnya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan adalah Ya, malam Jumat atau Lailatul Qadar? Ayo, teman yang lain ada yang bisa membantu? Oke, kelompok 3. Ayo, Hamzah dulu. Nah, sekarang kalau yang ini diseret, misalnya ini yang membatal apa nih? Soalnya baca. Yang membatalkan, misalnya makan nasi, seret yang mana? Membatalkan atau tidak membatalkan? Ditarik aja, gitu ya. Oke, yuk dibaca dulu. Soalnya apa? Seret hal-hal yang membatalkan puasa ke kotak yang tepat. Oke. Makan nasi, kemana nih kira-kira kotaknya? Membatalkan puasa. Gak bisa. Oke, terus kalau minum, kemana? Membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Terus mau tidur siang? Tidak. Tidak. Oh, nggak usah. Oke, terus bermain tadi kita sudah menyelesaikan game evaluasi dan alhamdulillah ternyata kalian sudah lumayan paham ya, sudah mencapai 85%. Walaupun masih ada beberapa yang salah ya. Nggak apa-apa, nanti pekan depan kita akan mempelajari tentang sejarah. Sejarah apa? Sejarah Arab, tentang Nabi. Nah, jadi nanti bagi yang di rumahnya punya buku tentang kisah Nabi, boleh dibaca-baca dan boleh juga dibawa ke sekolah, gitu ya. Nanti kita akan pelajarin. Dan jangan lupa buku PAI-nya nanti bab 5 dibaca di rumah biar nanti kalian sudah paham, dan jika ada yang masih belum paham nanti kita akan bahas di kelas, gitu ya. Dan sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas boleh dipimpin baca doa. Tapi sebelum baca doa silakan dirapikan dulu bukunya, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas ya. Bunda kasih waktu 5 menit untuk merapikan alat tulisnya. Yo, Queen. Ya, ketua kelas boleh pimpin baca doa teman-temannya. Doa siap. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, hatinya khusyuk, doaan